Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fahri, gimana kabar antum semua? Semoga antum senantiasa berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Fahri, saya yakin banyak di antara kita yang sudah sering mendengar kisah tentang raja, kisah tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam bertemu dengan sekelompok semut. Ya, kisah itu bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah An-Naml ayat 18. Kisah bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan ketawaduannya, dengan segala kerendahan hatinya, ya, dibalik segala kekuasaan yang dimilikinya, dengan segala kerendahan hatinya dia berupaya menghentikan para pasukannya yang sementara berbaris berjalan, berupaya menghentikan pasukannya agar berhenti berjalan berbaris, agar tidak menginjak sekelompok semut yang ada di hadapannya. Itulah sifat ketawaduan dari Nabiullah Sulaiman pada makhluk Allah, pada makhluk Allah yang kecil yang kita sebut dengan semut. Bahasa Inggrisnya bere-bere, ya, semut. Dan saya yakin sahabatku, sahabat Fahri, kita sudah sering, bahkan boleh jadi hampir tiap hari melihat makhluk Allah itu yang kemudian kita sebut dengan semut. Boleh jadi di suatu pagi, di suatu hari, kita terbangun dari tidur, lalu kemudian kita masuk ke dapur kita. Lalu kemudian di dapur kita, di atas lemari makanan kita, dekat gula kita simpan, ada sekelompok semut lagi berbaris menuju gula yang kita punya. Berbaris ke sana menuju ke gula itu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita bukan justrunya membiarkan semut-semut itu sampai ke gula. Ya, di gula itu kita bukan justru membiarkannya sampai ke sana, tetapi yang kita lakukan, sahabatku, adalah kita dengan tega hati mengusir semut-semut itu dengan sapu. Bahkan boleh jadi pada saat itu ada di antara kita yang dengan sangat tega, tanpa rasa kasihan, dengan jempolnya kemudian menindis semut itu satu demi satu agar mati. Sahabatku, betapa teganya kita. Padahal sahabatku, adindaku, semut-semut yang berbaris ketika itu yang ada di dapur kita ketika itu datang ke dapur kita hanya untuk sekadar mencari sesuap makanan untuknya agar dia masih bisa bertahan hidup. Kita tahu bahwa dia datang untuk menikmati sedikit gula kita, tetapi lagi-lagi sifat yang kita miliki hari itu adalah sifat pelit. Kita tidak mau berbagi dengan makhluk Allah yang baik. Padahal lagi-lagi sahabatku, harusnya yang kita lakukan hari itu adalah membiarkan semut-semut yang tak punya daya itu, makhluk Allah itu, untuk sedikit menikmati gula yang kita miliki. Karena dengan cara itulah mereka masih bisa bertahan hidup. Pernahkah kita membayangkan, sahabatku, betapa semut-semut itu tidak memiliki daya dan kekuatan? Semut-semut itu menjadi semut bukan karena kehendaknya semut itu, tapi karena Allah, tapi karena kehendak Allah. Maka saya minta padamu, wahai sahabatku, jangan lagi engkau menyiksa semut, bahkan membunuhnya seenaknya. Jangan lagi engkau membunuh semut. Mereka lagi-lagi menjadi semut bukan karena kehendak semut, tetapi karena kehendak Allah. Andaikan pada saat semut mau diciptakan, diberi pilihan mana menjadi semut atau menjadi manusia, maka pasti mereka akan memilih untuk menjadi manusia sama dengan dirimu hari ini, yang bisa makan apa saja, bisa menikmati apa saja, tidak hanya gula, tetapi semua jenis makanan engkau bisa nikmati, sahabatku. Maka saya minta padamu, sahabatku, ketika engkau melihat semut, tanamkan dalam dirimu untuk sifat memberi, menghidupkan kehidupan, memberi kehidupan pada makhluk yang lain. Engkau memberinya 1-2 butir gula tidak akan membuatmu miskin, tidak akan membuatmu miskin. Seandainya semut-semut itu sama dengan dirimu, memiliki kekuatan sama dengan dirimu, skill sama dengan dirimu, sama dengan diri kita, maka semut-semut itu tidak perlu datang sembunyi-sembunyi ke dapurmu. Tetapi semut-semut itu pasti sudah berada di kantor-kantor, menjadi guru, menjadi pekerja-pekerja, berjualan di pasar, hanya untuk sekedar mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala.
Sahabatku, kalau antum mau melakukan pembelaan, Pak Ustaz, kenapa? Semut-semut itu datang tidak pakai assalamualaikum, masuk ke rumah begitu saja. Ya wajarlah mereka datang tidak pakai assalamualaikum, karena mereka tidak memiliki kemampuan verbal untuk mengucapkan assalamualaikum. Namanya juga semut. Apalagi alasannya? Semut-semut itu datang tidak ketok-ketok pintu dulu, ya wajarlah. Mereka tidak memiliki tangan seperti tangan kita, ketok-ketok pintu lalu kemudian terdengar ketukannya. Enggak, mereka makhluk Allah yang kecil. Jadi saya minta padamu sahabatku, jangan lagi engkau menyiksa semut-semut itu, apalagi dengan tega hati engkau membunuhnya. Sayangilah semut-semut itu, saya mohon padamu, sayangilah semut-semut itu. Karena boleh jadi ketika engkau sayang pada makhluk Allah yang lebih kecil darimu, pada makhluk Allah yang tidak memiliki kekuatan kemampuan sama dengan yang engkau miliki, seperti semut misalnya, maka boleh jadi itu akan menjadi asbab untukmu untuk kemudian mencium menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa sedikit menyentuh nurani kita, berbekas di hati kita, sehingga kita betul-betul bijak bersikap pada makhluk Allah yang lebih lemah dari diri kita, utamanya semut. Saya Fahri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semut, kasihan nasib semua semut.